Judi itu dilarang, tapi itu sekarang. Dulu pernah ada sebuah masa di mana yang namanya judi justru dilindungi oleh pemerintah atau negara, alias dilegalisasi oleh negara. Dan oleh karenanya, hal itu tumbuh subur di mana-mana. Bahkan hasil pajak dari perjudian dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebuah daerah, seperti yang dilakukan oleh Ali Sadikin di Jakarta. Kalau kita mau merunut sejarahnya, sebenarnya hal ini sudah dimulai jauh-jauh hari ketika misalkan pemerintah kolonial itu datang ke Indonesia, tepatnya ke Batavia. Di daerah ini, pemerintah kolonial Belanda mengatur komunitas etnis Cina atau etnis Tionghoa yang memang kebetulan mempunyai budaya untuk melakukan perjudian pada saat itu. Ada kegemaran untuk berjudi. Karena sudah terlanjur menjadi budaya dan sangat susah untuk diberantas, pemerintah kolonial kemudian mengatur izin-izin tempat perjudian itu. Ya, daripada konflik, lebih baik pemerintah kolonial mengatur izin tempat perjudian itu. Jadinya muncul yang namanya simbiosis mutualisme. Pemerintah kolonial mendapatkan uang dari izin perjudian, sementara orang-orang yang ingin berjudi tetap melakukannya tanpa harus khawatir ditangkap. Itu sejarah yang bisa kita lacak, tetapi sebenarnya ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Ini dimulai pada sekitar tahun 60-an sebenarnya. Ada sebuah lembaga bernama Yayasan Rehabilitasi Nasional yang kemudian menyelenggarakan undian berhadiah. Yayasan ini sendiri dibentuk oleh pemerintah kala itu. Pengundian hadiahnya dilakukan sebulan sekali. Hadiah undian yang paling besar adalah Rp500.000. Sebuah angka yang cukup lumayan, cukup besar pada waktu itu. Ketika kemudian yayasan ini muncul, lembaga ini muncul, yang terjadi adalah perjudian-perjudian yang tidak berizin, termasuk yang ada di pelosok-pelosok pedesaan, mulai menjamur. Artinya, judi itu tidak hanya terjadi di kota besar gitu, tetapi juga muncul-muncul di tengah-tengah pelosok-pelosok desa. Indikasinya adalah ketika kemudian pemerintah melegalisasi ini, ya kemudian masyarakat merasa bahwa, oh sudah dilegalisasi, berarti saya bisa melakukannya. Ya meskipun tidak berizin, masyarakat berlomba-lomba bikin dong. Namun ketika menjamur, kemudian pemerintah Soekarno pada waktu itu merasa bahwa hal ini tidak baik. Lantas pemerintahan Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 133 tahun 1965 yang salah satu isinya mengatakan bahwa persoalan perjudian ini merusak moral masyarakat. Artinya apa? Peraturan ini melarang adanya perjudian. Kalau kita kaji kembali, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Soekarno, pemerintahan Soekarno pada saat itu dan pada kondisi itu sejalan dengan misalnya ketika grup band Koesbas kemudian dilarang keberadaannya karena dianggap merusak moral bangsa. Kalau kita bicara Koesbas, menariknya pada bulan Juni tahun 1965, Koesbas ini kemudian dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses peradilan. Dianggap tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Banyak yang menyebutkan musik Koesbas pada waktu itu terlalu ngak-ngek-ngok. Oke, kita kembali ke soal perjudian ini. Catatan yang paling menarik justru ketika Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Ia kemudian membuat kebijakan yang terang-terangan memperbolehkan perjudian. Istilah tepatnya melegalkan judi sebenarnya. Khususnya yang ada di Jakarta. Nah, acuan hukum yang ia pakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Ali Sadikin ini mendapatkan tantangan dari beberapa orang. Beberapa masyarakat melakukan protes. Dianggap bahwa judi ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Akan tetapi Ali Sadikin tetap bersikukuh bahwa hasil pajak dari uang perjudian ini akan dibuat untuk infrastruktur kota Jakarta. Yang memang kala itu kita ketahui sendiri, Indonesia sedang kesulitan ekonomi. Tidak bisa membangun selayaknya sebuah negara yang merdeka.
Dan hal itu memang tak bisa dibantah, Indonesia kekurangan uang. Ali Sadikin melakukan terobosan kebijakan yang sangat tidak biasa itu. Dengan hasil pajak dari perjudian, ia kemudian membangun berbagai infrastruktur termasuk jalan-jalan di ibu kota Jakarta. Akan tetapi, pasca Ali Sadikin tidak lagi menjabat sebagai gubernur dan gubernur digantikan oleh Suprapto, maka kebijakan soal perjudian ini tidak lagi dilakukan, alias dihentikan. Pada tahun 1978 muncul sebuah lembaga, namanya Badan Usaha Undian Harapan. Salah satu program yang kemudian dimunculkan adalah sumbangan dermawan sosial berhadiah. Sebenarnya kalau kita kaji ulang apa yang dilakukan lembaga ini, nyaris sama seperti Yayasan Rehabilitasi Sosial yang dibentuk pada zaman Soekarno, yang kemudian dibatalkan oleh Soekarno sendiri. Setahun setelah lembaga ini berdiri, mereka kemudian mengeluarkan kupon yang bisa dibeli oleh masyarakat. Kupon tersebut diundi selama 2 minggu sekali. Omsetnya sangat menakjubkan pada waktu itu. Bayangkan, pada waktu itu saja omsetnya sudah 1 triliun rupiah. Persoalannya, dananya tidak kemudian langsung berada di lembaga tersebut, tetapi diserahkan kepada Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Selain itu kemudian ada nama program atau undian yang kemudian sangat melegenda, namanya Porkas, singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Bahkan tak main-main ketika akan merealisasikan program ini, program Porkas ini, Presiden Soeharto kemudian menunjuk Muhammad Syafaat Mintareja yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial untuk melakukan studi banding di Inggris berkaitan dengan program ini. Selama 2 tahun, pemerintah Soeharto mengkaji program ini, mengkaji program Porkas sebelum benar-benar diluncurkan di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, program ini yang bernama Porkas ini kemudian diluncurkan pada tahun 1985. Hal itu bahkan diatur di undang-undang. Aturan yang dipergunakan untuk meluncurkan program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian. Selain undang-undang, pemerintahan Soeharto pada waktu itu juga memperkuat program ini dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Oleh pemerintah pada waktu itu, Porkas bukan dianggap sebagai bentuk judi, bukan dianggap sebagai bentuk perjudian. Pemerintah mencoba untuk menggalang dana masyarakat melalui olahraga, yang kebetulan olahraga itu olahraga yang paling populer di Indonesia, yaitu sepak bola. Sederhana saja cara bermainnya. Masyarakat membeli kupon, yang beruntung akan mendapatkan hadiah, dan tentunya hadiahnya itu uang. Nah, salah satu penggalangan dana dari Porkas ini kemudian digulirkan untuk mendukung kompetisi sepak bola yang dinamakan dengan Galatama. Ya, kemudian masyarakat diminta memilih ketika bertanding siapa yang akan menang, klub mana yang akan menang. Tinggal pilih menang, seri, atau kalah. Bagaimanapun juga ketika program ini diluncurkan banyak kemudian muncul pertentangan. Termasuk kemudian pada waktu itu Majelis Ulama Indonesia melontarkan kritikan terhadap program yang diluncurkan oleh pemerintah yang bernama Porkas ini. Tentu saja alasan kritikan itu adalah Porkas mengandung unsur-unsur perjudian. Tentu saja pemerintah membantah hal ini karena mereka tetap menganggap dan mereka tetap bersikukuh bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk membantu keuangan negara. Tapi kemudian protes masyarakat terlanjur membesar. Ketika kemudian protes itu muncul di mana-mana, pemerintah mencoba untuk menghentikan program ini. Tapi itu hanya untuk sementara. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Porkas kemudian berubah bentuk menjadi kupon sumbangan sosial berhadiah. Hanya berganti nama saja, tetapi pada intinya apa yang dilakukan tetap sama. Jika Porkas menebak siapa yang menang atau kalah, maka dalam program ini masyarakat yang membeli kupon diminta untuk menebak skor dari pertandingan tersebut. Harga kuponnya sendiri pada waktu itu dihargai 600 per lembar. Dan siapa yang bisa menebak secara benar
ia akan mendapatkan uang sebesar 8 juta rupiah. Bayangkan saja pendapatan negara waktu itu. Pada tahun 1987 saja, uang yang dihasilkan atau omset yang dihasilkan dari program ini sebesar 221 miliar rupiah. Angka yang cukup besar pada waktu itu. Tetapi tetap saja masyarakat menganggap bahwa ini adalah perjudian. Protes kembali muncul. Selain itu, kemudian yang banyak membeli kupon ini justru masyarakat kelas bawah yang terhimpit oleh ekonomi, gitu, yang terhimpit oleh beban ekonomi, tukang becak, buruh, dan segala macamnya. Hal ini yang membuat masyarakat kemudian melakukan protes. Tidak hanya masyarakat, kalangan agama pun juga melakukan hal yang sama. Ini adalah bentuk perjudian. Tapi tetap saja pemerintah bersikukuh bahwa ini adalah bukan perjudian, tetapi permainan. Salah satu orang yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah permainan adalah Abdul Ghafur. Waktu itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena dianggap pemerintah kemudian tidak peduli, masyarakat pun pada waktu itu melakukan tindakannya sendiri. Mereka tetap menganggap bahwa hal-hal ini adalah perjudian. Dan protes kemudian dilayangkan di mana-mana. Protes ini juga semakin membesar. Bahkan banyak mahasiswa yang kemudian melakukan demonstrasi untuk menggagalkan program ini. Di Jakarta sendiri dan di beberapa tempat, beberapa kios kemudian juga dibakar oleh massa. Masyarakat menganggap bahwa protes mereka terhadap perjudian ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Protes yang semakin membesar kemudian membuat pemerintah juga berpikir. Akhirnya pada tahun 1993, Menteri Sosial pada waktu itu menyatakan bahwa undian berhadiah dicabut, tidak lagi ada di masyarakat.